Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi-ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin Masjid Al-Muqtadim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa aturkan kepada Allah dengan segala kesadaran dan kesungguhan, karena sesungguhnya kesyukuran itu menjadi salah satu di antara indikator-indikator ketakwaan seorang hamba. Ayyushtara fala yukaffar, maka hendaknya engkau bersyukur dan janganlah mensekutukan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kesyukuran yang hari ini harus senantiasa kita buktikan adalah rasa sehat, karena banyak hari ini yang tampaknya kurang sehat fisiknya, tapi kurang sehat fisik itu masih bisa kita nego daripada ketika kita memang tidak sehat imannya. Ketika kita mempunyai ketidaksehatan atau sakit iman, maka yang terjadi adalah sifat apatis. Salah satu bentuk apatis dan cuek yang dimunculkan oleh orang yang punya penyakit hati diantaranya adalah ketika ia melihat saudaranya tersakiti, dia tidak sakit. Namun ketika apa yang kemudian melekat pada dirinya hilang, lantas ia teriak-teriak. Maka bukti konkretnya adalah ketika hari ini bagaimana Israel luar biasa menghabisi, bahkan meneror, bahkan menyerang, membunuh, membantai Palestina, lantas kemudian tidak ada kegelisahan dalam jiwa kita, baik dalam doa kita, baik dalam sholat kita, ataupun dalam uluran-uluran tangan kita untuk membantu saudara kita di sana, maka boleh jadi kita mempunyai indikasi kesakitan iman. Maka oleh karena itu, salah satu hadis yang cukup populer kita sering mendengar, salah satu di antara bukti dari keimanan seseorang adalah ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya. Karena saudara kita seiman di Palestina sana hari ini kurang lebih sudah 600 sekian yang wafat. Jadi banyak yang ibu-ibu kehilangan suami atau suami kehilangan istri. Kalau di sini mungkin kehilangan istri senang ya Pak? Betul? Senang betul Pak? Kehilangan istri. Nikah lagi Mas. Tidak. Kalau di sana berpikir betul, ya. Mereka senang kehilangan istri, kehilangan suami. Kenapa? Karena mereka tahu mereka kehilangan dalam kondisi syahid. Ada seorang dokter di Palestina, putri kebetulan sama anaknya, bapaknya ikut tempur dan wafat. Tahu berita bahwasannya bapaknya wafat membela negara Palestina, mempertahankan negara, mempertahankan tanah, mempertahankan agama. Maka ibu itu teriak, alhamdulillah, bangga karena kesyahidan suaminya. Kita ibu bangga betul kalau bapak-bapak situ
Bangga deh, harus bangga. Saat Bapak Sido meninggal wafat, bangga karena apa? Husnul khotimah. Ini ragu sedanten. Napa boten pengen husnul khotimah? Pengen deh. Maka saat wafat itu harus kemudian bangga, jangan ada kesedihan. Boleh sedih tapi seperlunya. Tetapi yang perlu banyak itu apa? Doa dari seorang anaknya, melanjutkan kebaikannya, melanjutkan hubungan silaturahim yang telah disambung bapak, guru dan sebagainya. Sehingga itu yang kemudian menjadi perlu untuk selalu dilaksanakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu berbicara tentang sakit. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf, saya telat tadi karena saya juga sore baru dihubungi Mas Jailumri. Kebetulan rapat di PDR untuk persiapan musda. Jadi rapat belum selesai, saya tinggal pulang. Saya mohon izin untuk kemudian meninggalkan rapat untuk ngaji bersama ibu-ibu dan bapak-bapak. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan bab kelima, ijtihaduka fima dhuminala. Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu. Dalilun alayya timasil basirati minka, itu merupakan tanda butanya basirah atau mata batin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kupas sedikit demi sedikit. Ijtihaduka fima dhuminala, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin oleh Allah untukmu. Banyak kita mengejar atau berupaya semaksimal mungkin dalam kehidupan, baik apapun yang kita kejar, sedangkan itu sudah menjadi jaminan ketentuan Allah. Kira-kira apakah itu perbuatan yang sia-sia atau kemudian perbuatan yang cukup disebut dengan perbuatan yang cerdas? Sederhananya gini, Ibu apa ya? Gini, seorang bayi atau seorang anak ya, usia mungkin ya 6 tahun. Terus seorang bayi ini berupaya dengan serius agar kemudian mendapatkan jatah makan pagi, siang, dan sore. Sedangkan ibu bapaknya selalu menyiapkan. Kira-kira dengan usaha yang serius ataupun tidak tetap dapat membuat Bu. Asal membuat anak usia 6 tahun, baik kemudian ia harus ke sawah, harus kemanapun, ya, kerja keras, ya, usia 6 tahun, ya, untuk makan pagi, siang, dan sore. Sedangkan bapak ibunya sudah memberikan jatah pagi, siang, dan sore. Kira-kira anak usia 6 tahun itu termasuk kategori anak yang kemudian bekerja yang sia-sia atau kemudian hanya sebatas latihan? Sebatas latihan kok bekerja serius, Bu? Sebatas latihan. Kalau sebatas latihan kira-kira harus serius gak? Iya, enggak juga. Enggak seperti kemudian bapak ibu saat bekerja ke sawah. Anak 6 tahun ini, ya, 6 tahun suruh nyangkul satu lahan itu kita geblak apa betul? Geblak. Wong kita saja, wong saya saja boleh jadi belum tentu kuat. Artinya apa? Ada sebuah takaran. Dia mempunyai usia 6 tahun yang batasannya memang belum seperti batasan orang dewasa,
sedangkan ia juga terjamin dalam perlindungan bapak dan ibunya karena ia belum balik. Sehingga beberapa waktu sering saya sampaikan, banyak orang mengaku saya anak yatim. Ketika saya tanya, loh yatim pak? Yatim mas? Nggih, yuswa pinten? 90 saya mas. Itu yatim apa bukan? Kita di sini ada yang yatim piatu. Mungkin sampun brengsek sedanten kok yatim piatu. Yatim piatu yang dimaksud itu memang masih dalam masa penanggungan. Bukan kemudian usia 60, 50, 70 tahun, 40 tahun aku yatim. Terus kemudian masang muka melas, yatim mas, yatim piatu. Itu boten yatim, kebangetan ini. Maka kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah itu, ini bagian dari basyirah yang lemah. Itu kalau anak, karena anak belum tahu. Lah kalau kita bekerja keras mencari dunia, mencari rezeki, sedangkan sudah ada jaminan Allah, kepastian akan rezeki, sedangkan kita tidak yakin dengan ketentuan Allah, itu masalah. Artinya apa? Jangan melupakan nasihat yang kemarin. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bab keempat kemarin, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah hatimu daripada tadbir. Apa tadbir itu? Ngurusi urusan dunia dengan serius, dengan susah payah. Artinya apa? Menjamin, memastikan hasilnya sekian. Jadi nggak boleh dipastikan hasilnya. Kita hanya terfokus dalam wilayah ikhtiar asbab. Sehingga kesungguhan mengejar apa yang sudah dijamin itu sesuai ukuran, sesuai perhitungan. Jangan sampai di luar perhitungan kemampuan kita. Contoh gini, ada cicak. Cicak itu nggak bisa jalan seperti kita, nggak bisa megang makanan seperti kita. Tapi cicak diberikan lidah untuk makan dan menangkap nyamuk. Kira-kira kalau cicak ditaruh di dalam air, kita hidup kamu betul mati deh. Hidup deh. Mati. Kenapa? Karena ada ruang batasan kesungguhan cicak itu di darat. Dan di darat pun itu makanannya hanya dalam koridor tertentu yang telah dibatasi. Apa? Serangga-serangga yang memang itu tertentu. Jangan kasih daging ya tidak bisa juga. Artinya kesungguhan kita jangan kemudian di luar batas ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Seringkali karena kalimat dunia itu terlalu menipu kita, sehingga seakan-akan semua ingin kita ambil. Lah itulah manusia. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa gharratuhumul hayatud dunya. Kita sedang tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga apa? Rakus. Semua ingin dimiliki. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sehingga nasihat Ibnu Athaillah, ijtihaduka fi madhuminallah, kesungguhanmu mengejar, ibu-ibu, bapak-bapak, usaha ikhtiar sehebat apapun, sekolahnya kayak apapun, bahkan sampai profesor, tetapi di luar batas yang telah ditentukan, tetap tidak bisa. Apakah profesor semua hebat? Dalam bidangnya, dalam bidang lain tidak bisa. Contoh, profesor dalam bidang medis, terus kemudian suruh urusan perbengkelan, kita nyambung betul Pak? Tak bisa, ada batas dan ruangnya. Maka berangkat dari nasihat ini pun kita terus berkaca. Oh, muncul pemikiran dan muncul pemahaman apa? Tidak akan saling merendahkan apa yang telah menjadi ikhtiar orang lain, karena boleh jadi ikhtiar yang dilakukan orang lain itu memang dalam batasan yang ia mampu. Boleh jadi kita tidak mampu. Sehingga ada istilah dulu yang sering disampaikan saat kita sanawiyah itu, la tahtakir mandunaka
Fa inna likulli syai'in naziyah. Jangan engkau meremehkan, menganggap sepele orang lain, menganggap picik orang lain, karena setiap orang lain mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi tidak bisa dipukul rata. Termasuk dalam urusan apa? Urusan ikhtiar dengan kesungguhannya. Contoh kabupaten, ada orang yang badannya besar misalnya, lah tapi kok kerjanya enteng mas. Ternyata kabupaten dia punya sakit selaput otak. Saya punya kawan peker badannya gede ukam, ya, kena penyakit selaput otak kebetulan. Yang dulu poker badannya gede kayak binaraga gitu, semakin hari semakin kurus, sehingga saat kemudian kapan hari ngangkat galon nggak kuat, terus pingsan, terus ditemukan oleh karyawan pagi hari saat kemudian dia jadwal piket malam. Jadi besarnya badan yang kita anggap dalam kacamata kita, ini mesti kuat, gede badannya, ternyata belum tentu. Begitu pula sebaliknya, kecilnya seseorang juga belum tentu. Nah, punten sering ya kita saat main pingsut itu, kalau jempol kalian jari kelingking menang putih. Saya itu saat ditandingkan menang putih. Terus menang kelingking. Menang kelingking itu kan bahasa isyarat. Tapi saat disuruh berkelahi kita menang jempol apa kelingking? Jempol. Tapi kita paham sepakat bahasa kesepakatan kita isyarat bahwasanya kelingking ini disimbolkan apa? Semut, gitu apa? Jempol apa? Gajah. Kita. Kenapa kok gajah kalah dengan semut? Karena semutnya masuk telinga. Kenapa analoginya nggak kemudian gajah nginjek semut? Kenapa analoginya kok kemudian semut masuk ke telinga gajah, bukan kemudian gajah tidak semut? Gitu apa betul? Lah ini kan yang sering kali kita sepakati. Artinya apa? Kecil ini memang diperhitungkan. Artinya dalam konteks saat di telinganya gajah. Tetapi saat di kakinya gajah ya nggak ngaruh. Gitu apa betul? Lah begitu pula ruang ikhtiar. Ruang ikhtiar itu ada wilayah-wilayah yang memang tidak bisa kita paksakan untuk keluar dari ruang yang memang telah menjadi pembatasan Allah itu. Sehingga ikhtiar kita semampu kita, kalimat haqqatu qati, ya, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sungguh-sungguh itu sesuai kemampuannya. Maka ada istilah apa? Mastatoktum, ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan mastatoktum ketika ditarik dalam konteks ikhtiar itu ya sekemampuan kita. Jadi mampunya kok kemudian kita hidup di darat ya di darat, jangan maksakan kemudian di air. Kalaupun di air dengan ilmu, dengan akal sehingga ikhtiarnya berubah. Artinya apa? Semua ikhtiar yang dilakukan dengan skenario ketentuan yang ada. Lah kalau kemudian kita tidak mengikuti skenario dan melanggar ketetapan ketentuan itu, artinya ainul basyirah, mata batin kita hilang, mata batin kita mati. Termasuk apa? Wa taqsiruka fi ma tuliba minka, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang telah dibebankan Allah kepadamu, itu merupakan tanda butanya basyirah. Ibu bapak, jadi ada dua, buta basyirah, buta mata batin itu dua. Satu, kita sungguh-sungguh mengejar sesuatu yang sudah dijamin. Contoh ya, ibu mengejar apa? Anak menjadi laki-laki, padahal anaknya memang lahir sudah laki-laki. Itu konyol apa konyol? Konyol. Anaknya perempuan, terus mengejar pengen anak ini menjadi perempuan. Konyol apa bukan? Konyol. Jadi bukan berharap menjadi perempuan, tetapi berharap ia berperilaku seperti perempuan. Tapi kalau berharap seperti perempuan, sudah perempuan kok. Dan hari ini banyak itu terjadi, termasuk dalam konteks rezeki. Apakah
Allah tidak memberikan jaminan kepada kita untuk mendapatkan rezeki? Semua dijamin, tetapi kita merasa tidak mendapatkan rezeki karena standar rezeki bagi kita itu materi. Gitu kan, betul? Dan materi standar bagi kita itu duit. Dan duit bagi kita standarnya itu angkanya harus tinggi. Gitu kan, betul? Sehingga itu seringkali kemudian merubah pemahaman kebutuhan dasar. Saya sampaikan Ibu Bapak Pangapunten, ya, di dalam hadis itu jelas dikatakan wa atabud dunya wa hiya rahimah. Orang itu kalau mempunyai orientasi akhirat, jelas mempunyai arah yang pasti dan dia tidak akan risau dalam kehidupannya. Karena apa? Akhirat dalam artian apa? Dunia, ya, materi akan didatangkan oleh Allah dengan apa? Rahimah. Rahimah itu hina. Dunianya yang hadir datang. Suatu ketika gini Ibu Bapak Pangapunten, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tidak bersependapat di dalam urusan babakan rezeki. Satu, Imam Malik mengatakan ketakwaan seseorang itu menjadi salah satu asbab perantara rezeki Allah datang. Imam Syafi'i mengatakan enggak, ya harus ikhtiar, berusaha dengan payah, dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Imam Syafi'i saat mondok itu terus keluar kemudian jalan menjumpai ada seseorang yang kemudian sedang panen anggur. Kondisinya siang panas, tahu sendiri di padang pasir ya. Sekarang tadi diumumkan oleh Mas Januari kita lagi musim kemarau, banyak di beberapa tempat kekeringan. Saya lihat sungai Sampung itu juga kering juga. Tidak tahu keringnya karena memang sengaja ditutup untuk diperbaiki sungainya atau kemudian memang karena kekeringan. Tapi di beberapa tempat kita mengalami kekeringan. Bahkan di beberapa tempat ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Lah, kembali pada pembahasan, Imam Syafi'i membantu orang panen anggur. Terus saat sudah membantu selesai panas, ya terik, terus kemudian Imam Syafi'i diberikan upah, yaitu anggur dari pemilik anggur tadi, dari pemilik kebun tadi. Singkat cerita Imam Syafi'i terus kemudian semakin yakin, loh bener loh, saya ikhtiar bantu orang panen dapat upah anggur. Pengen saya bawa ke guru saya buktikan ini loh bukti daripada materi atau rizki itu disebut dengan ikhtiar. Di lain sisi Imam Malik siang ngajar muridnya biasa panas terus sambil berpikir berangan-angan ini kalau siang-siang makan anggur enak sekali ini. Terus Imam Syafi'i datang, wahai guruku, ini anggur saya dapatkan dari upaya saya berikhtiar berusaha membantu panen sehingga saya dapat upah anggur. Maka inilah bentuk daripada mendapatkan rizki atas ikhtiar kita. Terus Imam Malik sambil ngambil anggur, diusap, dibersihkan, dicicipi, enak ya, manis. Seharian saya nggak kemana-mana, seharian saya hanya duduk di sini, seharian saya hanya ngajar di sini. Saya membayangkan siang-siang makan anggur tanpa menggerakkan badan, anggurnya sudah datang sampai sini menjadi rezeki saya. Maka dua ulama besar ini saling tertawa. Maka ibu bapak jangan sepaneng dalam urusan rezeki. Boten urusan rezeki dijadikan urusan yang ribet. Kenapa? Karena semua bahkan makhluk yang melata dijamin rezekinya oleh Allah. Yang menjadikan kita gelisah, bingung itu karena tuntutan dan penilaian orang. Bila betul? Saya tanya sekarang, kalau ibu bapak ke masjid cuma pakai baju ya mungkin 2 ya atau 3, cuma 3 itu saja pakaian yang digunakan.
Kinten-kinten misalnya yang penting suci nih, suci terus. Kinten-kinten hidup ibu, bapak-bapak berkurang betul. Berkurang. Telinganya berkurang betul. Tapi kejadian betul. Ada enggak yang kemudian mau pakai baju cuma 3 ke masjid itu saja? Ada betul? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Khawatir digerengi tondo. Itu betul. Kayak orang dulu kelambi. Itu betul. Artinya karena penilaian orang. Walaupun memang tidak boleh dengan alasan itu, karena ke masjid itu harus menggunakan pakaian yang terbaik. Ke rumah kamu harus dengan pakaian yang terbaik. Artinya contoh yang saya berikan tadi, seandainya ada pun itu tidak salah dan tidak berkurang. Yang menjadikan kita kurang itu karena kita menerima apa yang menjadi kritikan orang lain. Ngapunten saat kita dihina terus sakit hati, kita secara fisik ada yang berkurang boten? Ada yang bertambah boten? Tidak ada. Yang menjadi salah terpundi karena kita menerima hinaan itu. Maka sering saya sampaikan, ada seorang ulama dihina oleh beberapa orang, terus ia tinggal ditinggal terus. Akhirnya capek orang ini, langsung datang. Wahai Syekh, kenapa saat setiap engkau saya hina tidak pernah membalas? Maka Syekh ini, ulama ini menjelaskan, kalau aku memberi mobil kepadamu, sedangkan engkau mau dengan mobil itu, kira-kira mobil yang saya berikan kepadamu punya siapa? Ya punya saya, karena diterima. Yang kedua, saat saya memberi mobil kepadamu, lantas kemudian mobil itu tidak engkau terima, mobil itu punya siapa? Ya punya engkau, Syekh. Artinya mobil itu berpindah jadi punyaku atau punyaku karena penerimaan. Hinaan pun sama. Saat kita kemudian menerima hinaan itu dengan membuka hati kita, maka kita akan sakit. Saat kita membuka ruang hati kita untuk kemaksiatan, maka kita akan kemudian terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi saat kita menutup apa yang ada dalam konteks keburukan masuk dalam hati kita, maka tidak akan menjadi milik kita. Sehingga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perlu dihidupkan kembali ketajaman mata batin kita, sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya ya, tidak dalam hitungan-hitungan matematis angka saya dapat apa, tetapi menggunakan hitungan matematis Allah, dunia untung, akhirat untung. Dan yang paling utama, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka bidikan akhirat ini harus kemudian menjadi bidikan utama. Tentunya akhirat dengan jalan tanpa meninggalkan dunia. Sehingga ikhtiar berikhtiarlah, tetapi sesuai dengan ketentuan. Saat kemudian diberikan amanah, jangan dilalaikan, karena bentuk amanah yang telah diberikan oleh Allah ketika dilalaikan adalah salah satu dari tanda mata batin kita telah mati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquhu wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang melata yang tidak mampu membawa mengurus rezekinya sendiri. Jadi banyak hewan-hewan yang kecil yang melata, apa penguripan persawahan itu, kata itu nggak mampu mengurus rezekinya. Tapi Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, juga Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sering disampaikan para guru-guru kita, cicak itu. Ya, cicak. Kalau di sini cecak deh. Kalau di Jawa Timur itu cecak. Padahal cecak kalau di sini itu putung rokok ya. Kalau di sini cecak kan putung rokok. Tapi kalau di Jawa Timur cecak itu cicak. Cecak itu yang kemudian di tembok itu kan nggak bisa nangkap. Tapi kemudian didatangkan oleh Allah hewan-hewan untuk mendekat di sekelilingnya. Sehingga apa yang terjadi?
mampu makan karena rezekinya didatangkan. Itu hewan yang nggak berakal, hewan melata yang mereka tidak khawatir dengan dirinya dan tidak ada yang busuk lapar. Kok kita yang berakal khawatir dengan diri kita dan kita sampai busuk lapar, berarti aneh. Boten hewan busuk lapar. Nanti pikir gimana mas? Hewan terjangkit busuk lapar. Tapi pernah dengar manusia busuk lapar? Pernah deh? Kinten hewan kambing dengan manusia itu berakal tinggi. Berakal manusia. Kenapa yang busuk lapar kok malah manusia? Karena memang tingkah laku yang serakah itulah yang menjadikan sikap merusak peradaban, sehingga pasti akan ada yang menjadi korban. Maka ketika manusia itu berbicara rezeki dalam konteks kebutuhan, ia menerima atas ketetapan Allah dengan segala ikhtiarnya, maka tidak ada istilah busuk lapar. Punten, cicak itu sekali makan ya sudah, besok kepikiran bener, terus kemudian wah besok ini Jumat deh. Jumat ini biasanya masjid-masjid sudah disemproti baygon, disemproti obat nyamuk, disemproti disemprot serangga. Nanti mayoritas mati semua serangganya ini. Waduh, sekarang hari Kamis tak gelek kresek, tak cari kemudian nyamuk, tak kumpulin. Ada nggak yang gitu Bu? Nggak ada. Makan sekarang, untuk makan besok ya cari lagi. Tapi kita nggak gitu. Hari ini sudah bisa nyimpan 5 karung, masih kurang 10 karung. 10 karung masih kurang 50 karung. Sehingga keserakahannya tinggi. Maka bagi orang-orang yang belajar tasawuf memang diminta untuk membersihkan jiwa. Karena kemudian banyak hanyutnya manusia orang itu karena apa? Yang pertama, ia terjebak dengan dunia, tertipu dengan dunia, sehingga sudah tenggelam dengan dunia, sehingga ia tidak bisa melihat dengan kejernihan iman. Jangan-jangan sih paling penting tiapa. Nampun jenengan dahar 4 kali, 5 kali, atau 6 kali, 8 kali sehari. Kita tambah sehat atau tambah sakit? Sehat deh. 18 kali sehat atau sakit? Sakit. Cobi sing sadang sehat mangke kalau padoske ya saya jamin seminggu lah dengan saya, tapi makannya 18 kali sehari. Kalau jenengan boten bersesek tapi nggak boleh muntah loh dan makannya harus kemudian di tengkleng pertigaan situ harus di situ 18 kali boten apa-apa. Sesarengan kalau sing nunggu ya, kalau sing bayari, kalau sing nunggu selama seminggu, tapi sehari harus 18 kali. Dan 18 kali dengan standar porsi 1 piring. Besesek betul. Sakit Pak. Ada batasan. Kayak lampu ini ada batasannya. Ya, sudah mulai dominan ya. Sudah mau mati wattnya atau listriknya mau mati kan ya. Termasuk pengajian kita ada batasannya, ada maghrib dan isya. Belum selesai. Ya 2 menit lagi. Ibu bapak yang dihormati bilang, maka kembali lagi perlu kemudian mata batin imannya, basyirahnya dibuka agar kemudian tajam. Dan yang menjadikan kegelapan itu yang pertama diantaranya adalah dunia, cinta terhadap dunia. Dan salah satu cabang-cabang di antara cinta dunia itu apa? 1, pertama banyak makan. Dan orang banyak makan itu biasanya hatinya mati. Orang banyak makan itu ngantukan, gundang-gundung, susah nangkap ilmu. Jadi bapak sekolah berangkat, anaknya suruh makan yang banyak sampai kekenyangan, terus nopo jalannya terus medek, bahasa sini nopo jalannya susah itu nopo medek, susah jalannya itu ya. Terus kemudian pas langsung materinya
materi apa misalnya kimia atau matematika atau fisika tuh itu nyantol betul Pak. Betul nyantol belas. Ya karena banyak makan. Dan orang banyak makan ngapunten. Imam yang banyak makan habis makan bulan terus suruh imam. Coba pernah ya? Habis makan terus ngimami, enak belum? Nah enak, itu urusan makan. Ini sudah habis waktunya. Yang kedua, banyak tertawa. Wala tukhtiru dhahka fa inna tahta dhahka tumitul qalba. Jangan banyak tertawa berlebihan sampai ketemu kencang, terbahak-bahak. Yang ketiga apa? Banyak tidur. Bunda, ini mati hatinya. Sehingga ainul basyirah gak bisa hidup. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka berikhtiarlah, kerjalah, namun jangan memastikan hasilnya, karena hasilnya urusan Allah. Jangan tutup. Yang kedua, kalau diberikan beban amanah oleh Allah dengan apapun yang ada, jangan dilalaikan. Karena kelalaian kita terhadap amanah agama, kesehatan, akal, waktu, semua yang diberikan Allah ini kok dilalaikan, itu tanda hatinya bermasalah. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.